bara'atus Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu kewajiban kita meyakini bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu terbebas dari segala tuduhan zina yang dituduhkan kepada beliau. Sebagaimana yang masyhur dalam hadisul ifki, yaitu tentang tuduhan bohong, tuduhan mengada-ngada terhadap Sayyidah Aisyah, bahwa beliau dituduh oleh orang munafik dan diikuti oleh sebagian orang, beliau dituduh melakukan zina. Salatullah salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nasakhuhu li syar'i ghairihi waqa' hatman adhallallahu man lahu mana' wa nasakha ba'di syar'ihi bil ba'di ajiz wa ma fi dhalahu min ghaddi wa mu'jizatuhu kathiratun ghurar minha kalamullahi mu'jizul bashar wajazim bi mi'rajin nabi kama rawaw wa barri'an li Aisyah mimma ramaw wa sahbuhu khairul quruni fastami' fatabi'i fatabi'un liman tabi' wa khairuhum minhul liyal khilafah wa amruhum fil fadli kal khilafah yalihimu qawmun kiramun bararah iddatuhum sittun tamamul asyarah fa ahlu badril azimin syani fa ahlu uhdin bai'atir ridwani wasabiquna fadluhum nasan urif hadha wa fi ta'yinihim qad ikhtulif wa awwilit tashajjur alladhi warad in hutta fihi wajtanib da'al hasad. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat-nikmatnya, rahmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat taufik, sehingga dengan nikmat taufik tersebut kita semuanya bisa hadir dalam majelis ilmu, dalam pengajian kitab Jawharatul Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ini dan kita semuanya yang hadir, amalnya diterima dan diberikan pahala yang sempurna indallah nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, penutup dari para nabi, yang tidak ada yang diangkat menjadi nabi setelah beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita masih tetap pada nazam yang ke-74. Mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita bahwa kita hadir di sini semata-mata murni mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa wajzim bi mi'rajin nabi kama rawaw wa barri'an li Aisyah mimma ramaw. Wajzim lan netepno sira, mantepno sapa sira kelawan keyakinan sira bi mi'rajin nabi kelawan mi'rate Kanjeng Nabi, kama kaya keterangan rawau kang wis ngriwayataken sapa ahlul hadis. Wa barri'an lan bebasno sapa sira li Aisyah maring Aisyah lima saking barang saking perkara ramau kang wis nuduhaken sapa wong ing Aisyah. Hadirin rahimakumullah, sebagian atau separuh dari nazam 74 ini sudah kita jelaskan, yaitu mengenai kewajiban iman terhadap adanya peristiwa atau mukjizat al-Isra wal Mi'raj. Dan separuh berikutnya adalah tentang bara'atus Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu kewajiban kita meyakini bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu terbebas dari segala tuduhan zina yang dituduhkan kepada beliau. Sebagaimana yang masyhur dalam hadisul ifki, yaitu tentang tuduhan bohong, tuduhan mengada-ngada terhadap Sayyidah Aisyah, bahwa beliau dituduh oleh orang munafik dan diikuti oleh sebagian orang, beliau dituduh melakukan zina. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita menjelaskan tentang ketidakbenaran tuduhan sebagian orang terhadap Sayyidah Aisyah bahwa beliau telah melakukan zina ini, terlebih dahulu kita harus mengenal siapa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah salah satu ummul mukminin, ummahatul mukminin. Beliau adalah ummul mukminin karena beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, pernah salah seorang sahabat, yaitu Amr bin al-As radhiyallahu anhu, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perempuan atau istri beliau yang paling beliau cintai. Beliau menjawab Aisyah. Istri yang paling beliau cintai adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Meskipun para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah yaitu istri beliau dari istri-istri yang ketika itu masih hidup. Karena Sayyidah Khadijah ini juga yang paling dicintai beliau, ketika ditanya ini sudah wafat. Jadi Sayyidah Aisyah berdasarkan hadis ini, beliau adalah istri beliau yang paling dicintai. Ketika ditanya siapa yang laki-laki yang paling engkau cintai, beliau menjawab Abuha, yaitu bapaknya Aisyah, yaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Perempuan yang paling dicintai Nabi adalah Sayyidah Aisyah, dan laki-laki yang paling dicintai Nabi adalah ayahnya, yaitu
Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau bukan hanya perempuan yang dicintai oleh Nabi, yang paling dicintai oleh Nabi, tetapi beliau adalah afqahun nisa. Beliau adalah a'lamun nisa. Perempuan yang paling alim. Perempuan yang ilmunya paling luas. Itu adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dari sisi derajat keilmuannya, beliau sudah mencapai derajat mujtahid mutlak. Beliau sudah mencapai derajat mujtahid mutlak. Artinya sudah mencapai derajat keilmuan yang sangat tinggi, sehingga beliau bisa untuk berijtihad, menggali hukum dari Al-Quran dan hadis sendiri. Ini menunjukkan tingginya keilmuan beliau. Dan banyak dari para sahabat yang belajar kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang menjadi murid dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Karena luasnya keilmuan beliau, dan beliau di antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain Abu Hurairah, selain Abdullah bin Umar dan lainnya. Beliau termasuk di antara yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah a'lamus sahabah, tetapi bukan afdol. Beliau adalah a'lamun nisa, perempuan yang paling alim, perempuan yang paling luas ilmunya, tetapi beliau bukan afdolun nisa, bukan perempuan yang paling mulia, yang paling utama. Karena afdalu nisa'il alamin, karena perempuan yang paling afdal, yang paling utama dari perempuan-perempuan seluruhnya, seluruh alam ini, yaitu Maryam. Nah, ini yang pertama. Maryam bintu Imran, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah afdalun nisa, yang termulia dari seluruh perempuan. Setelah Maryam, perempuan termulia kedua adalah Sayyidah Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah Az-Zahra, istri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada pada peringkat kedua dari sisi keutamaannya. Kemudian peringkat yang ketiga adalah Sayyidah Khadijah, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, yaitu Sayyidah Khadijah, istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan yang pertama kali masuk Islam, perempuan yang pertama kali beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan, istri beliau yang sepanjang hidupnya mendampingi Nabi dalam berdakwah, mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hartanya. Dan ketika Sayyidah Khadijah wafat, tahun itu menjadi amul huzn bagi Rasulullah, tahun yang menyedihkan bagi Rasulullah, karena seorang perempuan yang selama ini senantiasa mendukung dakwah Islam, dan yang pertama kali masuk Islam itu telah wafat. Kemudian setelah Sayyidah Khadijah, baru Sayyidah Asiyah, yaitu istri dari Fir'aun.
ini menempati peringkat yang keempat dari sisi kemuliaannya dari seluruh perempuan. Kemudian yang kelima ini baru Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dari segi kemuliaannya, dari sisi keutamaannya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu yang kelima. Artinya beliau termasuk yang paling mulia karena masih peringkat 5. Setelah Sayyidah Maryam, kemudian Fatimah, kemudian Khadijah, Asiyah, kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu dari sisi kemuliaannya. Tetapi dari sisi keilmuan, dari sisi luasnya ilmu, dari sisi afqahnya, a'lamnya, maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu yang paling tinggi. Nah, yang paling tinggi, paling luas keilmuannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan istri-istri Nabi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kita tahu setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, kemudian beliau menikah dengan beberapa perempuan. Nah, tidak hanya satu perempuan, sampai istri beliau itu 11. Seluruhnya itu 11. Ada riwayat yang lain yang mengatakan lebih dari 11. Tetapi ketika Rasulullah wafat, istri yang masih hidup itu ada 9 istri. Setelah Sayyidah Khadijah tadi wafat, baru beliau kemudian beristri lebih dari 1. Beliau berpoligami setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Seluruh istri-istri Nabi yang perlu kita pahami, seluruh istri-istri Nabi itu semuanya adalah waliyat, semuanya adalah wali Allah. Nggak ada perempuan biasa, semuanya adalah waliyah, wali perempuan. Semuanya sholihat, semua istri Nabi adalah perempuan-perempuan yang sholihah. Nggak ada di antara istri Nabi yang tidak sholihah. Ini yang perlu kita ketahui tentang istri-istri Nabi. Artinya nggak ada istri Nabi yang kemudian jatuh dalam kekufuran. Tidak ada istri-istri Nabi yang kemudian melakukan perbuatan-perbuatan dosa sampai kemudian dia meninggal dunia tanpa taubat. Tidak ada. Memang kita meyakini dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang wali tidak maksum dari melakukan dosa. Mereka dijaga dari kekufuran, mereka nggak akan kufur karena seseorang yang sudah menjadi wali tidak akan berbalik menjadi musuh Allah. Maka seseorang yang telah diangkat menjadi seorang wali, dia tidak akan menjadi kafir, dia nggak akan murtad. Tetapi mereka tidak maksum dari melakukan dosa. Hanya saja istri-istri Nabi itu memiliki keistimewaan. Dalam hal ini istri-istri Nabi juga memiliki hukum-hukum khusus yang tidak berlaku bagi selainnya. Meskipun para wali itu meskipun para wali itu tidak maksum dari melakukan dosa-dosa besar ataupun dosa kecil, tetapi seluruh istri para nabi itu dibebaskan dari beberapa hal. Di antaranya yang pertama, bahwa nggak ada satupun dari istri nabi yang berzina. Bahkan seluruh para nabi nggak ada istrinya yang berzina. Karena jika ada maka itu akan mengganggu tujuan atau tugas seorang nabi, yaitu untuk berdakwah. Maka nggak ada istri seorang nabi pun itu yang berzina. Meskipun ada istri nabi yang kafir, seperti istrinya Nabi Lut alaihi salam, seperti istrinya Nabi Nuh alaihi salam. Mereka istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lot itu kafirah.
bukan muslimah, tetapi mereka tidak berzina. Tetapi mereka tidak berzina. Karena istri-istri Nabi itu dibebaskan dari perbuatan dosa besar berupa zina. Berbeda dengan istri Nabi. Kalau istri Nabi semua muslimat, semua sholihat, semua waliyat. Itu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semuanya terbebaskan pertama dari zina. Nggak ada satupun di antara mereka yang pernah melakukan zina. Kemudian yang kedua, nggak ada seorang pun dari istri Nabi itu yang berbohong atas nama Nabi, yang mengucapkan ucapan yang tidak diucapkan oleh Nabi kemudian dinisbatkan kepada Nabi. Itu nggak ada. Mengatakan misalnya Nabi mengatakan begini padahal Nabi nggak mengatakannya. Itu nggak ada. Semuanya terbebas dari hal yang seperti ini, yaitu mengucapkan atau mengada-ngada berbohong atas nama Nabi. Itu tidak ada. Mereka terbebas dari hal yang semacam ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istri-istri Nabi itu juga memiliki hukum-hukum yang khusus untuk mereka. Yang ini tidak berlaku bagi kaum perempuan selain istri-istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, ini hanya di antara, karena ada beberapa hukum yang lain yang khusus. Kita hanya menyebutkan contoh agar kita tahu bahwa ada hukum-hukum yang berlaku khusus untuk istri Nabi. Di antaranya yaitu apabila, atau di antaranya adalah bahwa istri-istri Nabi ini tidak boleh atau haram untuk dinikahi oleh orang lain. Jadi istri-istri Nabi yang ditinggal wafat oleh Nabi itu nggak boleh dinikahi oleh orang lain, laki-laki lain. Itu hukumnya haram. Makanya nggak ada istri-istri Nabi yang menikah dengan orang lain setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat. Meskipun di antara mereka seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditinggal mati, ditinggal wafat oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu masih muda. Umurnya masih 18 tahun. Ketika ditinggal Nabi, umurnya masih 18 tahun. Karena Sayyidah Aisyah dinikahi Nabi ketika umurnya masih sangat muda, masih kecil. Itu sudah dinikahi oleh Nabi. Nah, ketika Nabi wafat, umurnya Sayyidah Aisyah masih 18 tahun. Nah, tetapi beliau adalah istri Nabi, berlaku hukum khusus bagi istri-istri Nabi, yaitu tidak boleh untuk dinikahi oleh orang lain. Maka beliau pun tidak menikah sampai beliau wafat. Ini hukum khusus bagi istri-istri Nabi, zaujatin Nabi. Kemudian contoh yang kedua, yaitu memakai penutup wajah. Yaitu kalau kita sekarang mengenalnya dengan cadar, tetapi menutup atau niqab, menutup wajah di hadapan laki-laki ajnabiyah. Ini juga hukumnya wajib bagi istri-istri Nabi. Bagi perempuan-perempuan selain istri Nabi, hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau dilakukan maka itu sesuatu yang baik. Jika tidak dilakukan maka sama sekali tidak ada dosa. Sama sekali tidak ada dosa. Selama dia menutup seorang perempuan selain istri Nabi, selama dia menutup seluruh auratnya, yaitu jami'u badaniha ilal wajh wal kaffain, menutup seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, maka perempuan tidak berdosa jika terlihat wajahnya. Karena hukumnya tidak wajib bagi selain istri-istri Nabi untuk menutupnya. Banyak dalil yang menjelaskan tentang masalah itu, yang menguatkan. Meskipun ada sebagian disebutkan dalam kitab-kitab
yang membedakan antara aurat seorang perempuan ketika sholat dan di luar sholat. Ada yang mengatakan dalam sebagian kitab, kalau di dalam sholat maka illal wajha wal kaffain, kalau di luar sholat maka seluruh badannya tanpa pengecualian termasuk wajah adalah aurat bagi perempuan. Tetapi pendapat ini tidak diamalkan oleh para kiai, para ulama pada umumnya, dan karena memang pendapat yang lemah sehingga yang diamalkan dan dianggap paling kuat dan sesuai dengan dalil adalah pendapat yang tidak membedakan antara aurat perempuan di dalam sholat dan aurat perempuan di luar sholat. Sehingga seorang perempuan di luar sholat maupun di dalam sholat dia boleh membuka wajah. Bahkan kalau di dalam sholat harus membuka wajahnya. Kalau di luar sholat dia boleh untuk membuka wajahnya, tidak menggunakan cadar. Tetapi apabila seorang perempuan mengenakannya, maka itu sesuatu yang baik, yang hukumnya dalam Islam, hukumnya adalah sunnah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak layak bagi seseorang untuk mencelanya, hanya gara-gara seseorang misalnya ketika ada penangkapan teroris, ternyata istrinya selalu pakai cadar. Tangkap lagi teroris, istrinya pakai cadar lagi. Tangkap lagi teroris, istrinya pakai cadar lagi. Akhirnya divonis yang pakai cadar berarti teroris misalnya. Ada anggapan yang seperti itu. Padahal tidak, jauh sebelumnya, sebelum rame-rame tentang teroris, banyak di antara perempuan-perempuan ahli sunnah wal jamaah yang moderat itu juga menggunakan cadar, karena itu adalah perkara yang sunnah. Tapi bagi istri-istri Nabi, khusus untuk istri-istri Nabi, di hadapan laki-laki ajnabi, maka mereka wajib untuk menutup wajahnya. Ini hukum khusus, namanya hukum khusus yang berlaku bagi istri-istri Nabi. Jadi istri-istri Nabi semuanya muslimat, shalihat, waliyat, kemudian mereka juga memiliki hukum-hukum yang khusus berlaku untuk mereka, tidak berlaku untuk selainnya, dan kita sudah tunjukkan dua contoh di antaranya. Ini untuk memahamkan kepada kita bahwa istri-istri Nabi mereka adalah perempuan-perempuan yang mulia. Istri-istri Nabi itu adalah perempuan-perempuan yang sholihah. Maka hati-hati jangan sampai kemudian seseorang menghina istri-istri Nabi. Jangan sampai seseorang kemudian menuduhkan hal-hal yang tidak baik kepada istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah ummahatul mukminin. Mereka adalah ibu-ibunya orang mukmin. Karena itulah tadi dikatakan hukum khusus bagi seorang istri Nabi. Nggak boleh ada yang menikahinya setelah Rasulullah. Kenapa? Karena mereka adalah ummul mukminin, ibunya dari umat Islam. Seakan menjadi seorang ibu, sehingga tidak boleh siapapun untuk menikahi istri-istri Nabi tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui keutamaan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, maka sekarang kita akan kembali kepada tema kita. Kita wajib untuk meyakini bahwasanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu terbebas dari segala tuduhan zina yang dialamatkan kepada beliau. Karena pernah dalam suatu peperangan, Nabi itu kalau akan melakukan safar, melakukan perjalanan jauh, maka beliau mengundi istri-istrinya siapa di antara mereka yang ikut.
Itu dalam hukum Islam seperti itu. Kalau seseorang itu istrinya lebih dari satu, kemudian dia mau bepergian jauh, maka dia harus mengundi siapa di antara istri yang bisa ikut bersama suaminya itu. Nah, dalam sebuah peperangan, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu yang kena atau dia yang memperoleh bagian untuk ikut bersama Nabi. Maka ikutlah Sayyidah Aisyah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan perang. Ketika itu, ketika dalam perjalanan kembali ke Madinah, Sayyidah Aisyah di tengah perjalanan, ketika rombongan itu sedang berhenti, Sayyidah Aisyah beliau buang hajat. Beliau menjauh dari rombongan, kemudian buang hajat. Di saat itu, kalung beliau yang beliau kenakan itu jatuh, hilang. Sehingga Sayyidah Aisyah ketika menyadarinya, kemudian beliau kembali ke tempat beliau buang hajat untuk mengambil kalung yang jatuh itu. Di saat Sayyidah Aisyah menjauh, rombongan mengira Sayyidah Aisyah itu sudah masuk ke dalam haudaj. Haudaj itu kalau di atas unta itu ada kayak rumah kecil. Rumah kecil itu biasanya itu di situ dimuat untuk kaum perempuan. Kaum perempuan kalau laki-lakinya jalan dan naik unta, naik kuda. Di situ di atas unta itu ada haudaj namanya. Semacam rumah kecil untuk kaum perempuan di situ. Atau anak-anak yang ikut itu juga diletakkan di situ. Nah, rombongan mengira bahwa Sayyidah Aisyah sudah ada di dalam haudaj itu. Padahal belum. Karena Sayyidah Aisyah kan masih kecil, umurnya masih kecil ketika itu. Dan badannya juga tidak gemuk. Sehingga nggak terasa kalau Sayyidah Aisyah itu belum ada di dalam haudaj itu. Sehingga kemudian Sayyidah Aisyah ditinggal oleh rombongan. Rombongan berjalan, Sayyidah Aisyah ketinggalan. Ketika ketinggalan, Sayyidah Aisyah kemudian duduk. Karena beliau berharap nanti ketika mereka tahu bahwa Sayyidah Aisyah tertinggal, ada orang yang kembali untuk mereka kembali lagi untuk menyusul Sayyidah Aisyah. Sehingga Sayyidah Aisyah kemudian menunggu. Di saat menunggu itu kemudian datang seorang laki-laki namanya Sofwan. Sofwan ini adalah namanya Kofa, artinya memang orang yang ditugasi. Jadi ada orang yang ditugasi di belakang yang menyisir mana tahu ada barang, ada sesuatu yang tertinggal. Ketika Sofwan ini datang, Sofwan tahu ternyata Sayyidah Aisyah itu masih tertinggal di situ. Maka kemudian Sofwan ini menaikkan Sayyidah Aisyah ke atas untanya, kendaraannya, untanya, untuk kemudian dibawa oleh Sofwan. Sofwan dituntun untanya itu, Sayyidah Aisyah naik di unta itu. Ketika sampai kepada rombongan, orang-orang melihat. Di sini ada orang-orang munafik yang provokator, yang kemudian mulai menuduh bahwa Sayyidah Aisyah telah berzina dengan Sofwan. Akhirnya disebarluaskan ini kepada banyak orang, sehingga sebagian orang ada yang percaya dengan tuduhan terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Padahal tidak terjadi apa-apa. Justru Sofwan ini beliau memuliakan Sayyidah Aisyah, beliau yang membawa Sayyidah Aisyah untuk kemudian bisa bertemu dengan rombongannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya sudah gosip, sudah menyebar, susah untuk dibendung. Sebagian orang percaya, saut menyaut antara satu dengan yang lain.
Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sangat bersedih dalam keadaan seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersedih, bersedih, tersakiti dengan keadaan yang kayak begitu. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri tidak bisa membela istrinya. Beliau tahu, Rasulullah tahu Sayyidah Aisyah itu tidak melakukan zina. Dan beliau tidak menuduh sama sekali, tidak ragu sama sekali dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha istrinya. Tetapi Rasulullah tidak bisa membela istrinya jika belum ada wahyu turun untuk membebaskan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menunggu ayat turun yang membebaskan Sayyidah Aisyah. Karena beliau nggak bisa membela membabi buta, nggak ada bukti pun kemudian membelanya. Maka ini membuat sedih semua keluarga keluarga dari Sayyidah Aisyah apalagi Rasulullah suaminya, karena suara gosip itu ada di mana-mana. Meskipun nggak semua sahabat menuduh beliau berzina, tetapi sekelompok orang yang diprovokatori oleh orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul yang menyebarkannya. Dan kondisi ini cukup lama karena ayatnya nggak turun-turun. Kondisi ini cukup lama sampai 1 bulan. 1 bulan itu baru kemudian turun ayat Al-Quran yang membebaskan Sayyidah Aisyah dari segala tuduhan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dilakukan oleh orang-orang menuduh Sayyidah Aisyah berzina ini adalah dosa besar. Itu namanya qadhf, alfazul qadhf. Orang yang mengucapkan qadhf, yaitu tuduhan berzina kepada seseorang tanpa ada saksi, maka dia kena haddul qadhf, kena had, hukuman qadhf. Nah ini dilakukan, maka ditegakkan had kepada mereka yang menuduh Sayyidah Aisyah melakukan zina. Seseorang yang menuduh orang lain melakukan zina, dia harus bisa mendatangkan 4 orang saksi, 4 orang laki-laki yang melihat secara langsung dengan mata kepala terjadinya perzinaan itu. Bahkan dalam kitab-kitab fikih harus dirinci bahwa 4 orang itu masing-masing melihat secara jelas masuknya kepala zakar ke dalam farji seperti masuknya timba ke dalam sumur. Artinya betul-betul nyata terlihat di depan matanya 4-4-nya. Bukan sebagian yang 2 lihat, yang sebagian nggak lihat, tetapi 4-4-nya harus melihat seperti itu. Itu menunjukkan bahwa Islam ini menjaga kehormatan. Kehormatan manusia harus dijaga. Nggak boleh seseorang asal tuduh saja. Misalnya melihat seseorang ada berdua kemudian langsung dituduh dia berzina. Misalnya ada seseorang berada dalam rumah 2 orang laki-laki perempuan langsung dituduh berzina. Nggak boleh. Meskipun berkhalwat tentu laki-laki dan perempuan ajnabiyah tanpa ada orang yang ketiga hukumnya haram. Tetapi itu tidak otomatis kemudian boleh dituduhkan kepadanya telah melakukan zina. Dosa besar orang yang melakukan qadhf ini. Maka ditegakkan had kepada mereka-mereka yang ikut menuduh Sayyidah Aisyah melakukan qadhf, melakukan zina. Dan setelah turunnya ayat Al-Quran yang membebaskan Sayyidah Aisyah, yaitu dalam surat An-Nur ayat 1 sampai 10. Atau yang ke-11, ayat yang ke-11, tepatnya itu ayat yang ke-11. Tetapi semuanya dari surat An-Nur ayat 1 sampai 11 ini berbicara tentang masalah ini. Yang semuanya ini membebaskan Sayyidah Aisyah dari tuduhan zina. Tetapi
di awal-awal surat An-Nur itu adalah menjelaskan tentang masalah qadzaf. Masalah qadzaf dan haddul qadzaf. Baru pada ayat yang ke-11 itu disebutkan innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Ila akhiril ayah. Yang isinya di situ bahwa mereka yang datang dengan ifkon itu adalah itu tadi berita bohong yang mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah telah berzina. Itu adalah usbatum minkum, hanya sekelompok orang saja, sekelompok saja. Orang-orang setelah turunnya ini, setelah turunnya ayat pembebasan terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ini kemudian kufur, orang ini kufur. Ini juga sebagai apa? Sebagai akibat dari apa yang mereka lakukan. Sebelum turun surat An-Nur ini, 10 ayat pertama ini, mereka telah ditegakkan haddul qadzaf. Tetapi setelah turun ayat yang membebaskan ini, kemudian mereka yang pernah menuduh Sayyidah Aisyah ini jatuh kepada kekufuran dan mati dalam keadaan kufur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu memang betul-betul beliau bersih dari segala tuduhan yang dialamatkan kepada beliau. Ketika turun ayat ini, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan, "Ma dzanantu annallaha sayanzilu fiyya Qur'anan." Ini saking senangnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak menyangka bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an tentang aku. Dari Al-Quran diturunkan sebuah ayat, diturunkan khusus untuk membebaskan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini merupakan kemuliaan untuk Sayyidah Aisyah. Al-Quran turun untuk membebaskan Sayyidah Aisyah. Kalau orang-orang biasa, nggak ada ayat Al-Quran yang turun membebaskannya, seandainya ada yang menuduhnya melakukan ini dan itu. Tapi Sayyidah Aisyah ada ayat yang turun yang membebaskan beliau dari segala tuduhan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian bersabda kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyatu ihmadillah, amallahu faqad barra'aki." Wahai Aisyah, kamu memujilah Allah, kamu bersyukurlah kepada Allah, pujilah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah membebaskan kamu. Hadirin rahimakumullah. Jadi semuanya kemudian menjadi baik-baik kembali, menjadi normal, menjadi baik, dan bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kemudian bersih dari segala tuduhan. Hadirin rahimakumullah. Jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau seorang istri Nabi yang salihah, istri Nabi yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berhati-hati terhadap Sayyidah Aisyah. Karena jangan sampai seseorang menuduhkan sesuatu yang tidak baik terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Benar, beliau pernah melakukan sebuah kesalahan, yaitu ketika beliau keluar bersama bala tentara yang memusuhi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tetapi beliau telah bertaubat darinya dan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuninya. Beliau adalah salah seorang istri-istri dari istri-istri Nabi yang dijamin masuk surga.
Beliau ahlul jannah, sudah jelas beliau adalah istri Nabi baik di dunia maupun nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini ada sebuah kelompok yang ghulu, sekelompok yang mencela Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu kelompok Rafidhah, kelompok Syiah. Kelompok Syiah di antara akidahnya yang menyimpang, mereka mencela bahkan mengkafirkan sebagian para sahabat. Mereka bahkan yang hulu, yang mereka sesatnya itu sudah mencapai puncak, karena Syiah ini apa? Syiah ini berbagai macam kelompok, ada kelompok-kelompok. Di antara mereka ada yang kesesatannya itu tidak sampai pada kekufuran. Sebagian ada yang sampai kepada kekufuran, ada yang sampai mereka mengkafirkan para sahabat. Ghulatu Syiah itu ada yang mengatakan Abu Bakar itu kafir, Umar itu kafir, Utsman itu kafir, Aisyah itu kafir. Ada yang mengatakan seperti itu, mengkafirkan para sahabat, karena mereka menganggap bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah yang paling berhak untuk menjadi khalifatul Rasulillah setelah Rasulullah. Menurut mereka Rasulullah sudah berwasiat agar penggantinya adalah Ali bin Abi Thalib, tetapi kemudian diambil oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, diambil lagi oleh Umar ibnul Khattab. Setelah Umar ibnul Khattab, diambil lagi haknya Ali bin Abi Thalib, diambil lagi oleh Utsman bin Affan. Sehingga mereka kemudian menuduh para sahabat ini, bahkan sampai pada tuduhan bahwa mereka itu kafir, termasuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan lebih kecil lagi, sebagian di antara mereka menuduh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu yang membunuh Nabi. Sampai tuduhan yang sangat keji, mengatakan Sayyidah Aisyah dia yang meracuni makanan Nabi, sehingga Nabi kemudian sakit dan kemudian Rasulullah wafat. Ini yang melakukannya katanya Aisyah. Ini tuduhan yang sama sekali tidak berdasar dan bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus diwaspadai. Bahkan saya pernah mendengar salah satu dari tokoh Syiah ada di YouTube itu mengatakan, orang luar, tokoh Syiah itu yang sampai mengatakan bahwa dia mengatakan wajib kita meyakini bahwa Sayyidah Aisyah sekarang ini sudah ada di neraka. Sampai mengatakan begitu. Sudah di neraka dan diazab di neraka, kakinya digantung, kakinya di atas, kepalanya di bawah, sampai terkencing-kencing dan meminum air kencingnya sendiri. Itu sampai mengatakan seperti itu. Ini tuduhan yang sangat-sangat buruk terhadap Ummul Mukminin, terhadap perempuan yang di antara perempuan yang termulia, afqahu an-nisa, perempuan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mewaspadai kelompok-kelompok yang lancang, ucapannya mereka lancang terhadap para sahabat, lancang terhadap ummahatil mukminin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Secara khusus kita membahas tentang ini, cerita secara rinci tentang hadisul ifki, kejadian yang pernah terjadi di masa Rasulullah, yaitu berupa tuduhan dan tuduhan zina terhadap Sayyidah Aisyah dan pembebasan Allah terhadap Sayyidah Aisyah dari segala tuduhan. Ini ada dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan lainnya. Kita bisa membaca hadis itu karena hadis itu menjelaskan secara detail peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Di sini kita hanya secara global agar kita akidah kita lurus, tidak menyimpang sebagaimana sebagian kelompok
yang menuduh hal-hal yang tidak baik terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.